Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Chandra, guru fisika SMA Negeri 1 Tarulango, mahasiswa PPG Angkatan Kedua Universitas Negeri Medan. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan PPL untuk aksi yang kedua. Mari kita ikuti kegiatannya. Selamat pagi semua. Sehat ya? Natural ya buat kita semua. Setelah sekian lama hujan nggak turun, hari ini hujannya deras sekali, yaitu menutup tempat kita semua. Baik, selamat ketemu kembali lagi. Hari ini kita di pelajaran fisika. Tentunya untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, silakan setelah kelasnya silakan duduk dan doanya. Dan sebelumnya, di tempat duduk siap, gerak. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillah. Baik, terima kasih perhatian. Bagaimana hari ini teknik dulu ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua Pak, hadir semua. Baik, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran fisika. Minggu lalu kita sudah membahas tentang minggu lalu hari Kamis kemarin kita sudah membahas tentang elastisitas. Hari ini nanti kita akan lanjutkan lagi dengan masih berhubungan dengan elastisitas. Karena nanti untuk hari ini kita akan membahas tentang foto. Baik, sebelumnya saya mau mencoba untuk mengingatkan kembali siapa yang masih ingat apa yang kita bahas di minggu sebelumnya. Siapa? Satu orang boleh menyampaikan? Oh, boleh, silakan. Dalam pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang perbedaan antara elastisitas dan aktif. Elastisitas adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Sedangkan aktif adalah sifat benda yang mengalami perubahan bentuk saat diberikan gaya, tetapi tidak kembali ke bentuk semula setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Setelah gaya diberbeda, kemarin kita mengidentifikasi benda-benda elastis dan benda-benda plastik. Oke, itu aja. Terima kasih dulu untuk baik. Terus kan kemarin kita juga sudah membahas tentang bagaimana penerapan dari benda-benda elastis dan plastik dalam kehidupan. Itu kemarin kan kita sudah ada membahas tentang pengaruh gaya kemarin ya. Kita sudah ada membahas tentang pengaruh gaya. Bagaimana ketika kita kasih gaya, contohnya kemarin ketika kita kasih gaya, kita tarik kan kita kasih besaran apa kemarin? Ketika ditarik kasih besaran apa? Besaran gaya. Ketika kita kasih besaran gaya, maka benda itu akan bertambah. Ya, yuk bisa bandingkan ya ketika kamu ini ketika misalnya ayunan ada bagian bergantung di bawahnya seperti apa jadinya. Berarti ada ya pengaruh dari ada nggak pengaruh dari gaya itu terhadap ketika dikasih gaya dia akan bertambah. Oke, baik. Di akhir pertemuan minggu kemarin Bapak minta dibaca dulu literaturnya yang berkaitan dengan hukum. Sudah ada dibaca, ada dikasihkan materinya kemarin sudah ada dibaca. Ada, coba satu orang siapa apa aja yang kamu tanggungi sampai saat ini tentang hukum Fock.
Ada? Siapa? Atau ya? Ya. Ya, ayo, oke, silakan. Berdasarkan Coba silakan berdiri kan, Pak. berdasarkan informasi yang telah kami baca dari web Google, bunyi dari hukum sendiri menyatakan jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas dan tidak melewati elastisitas dari bahannya, maka gaya yang diberikan berbanding lurus atau sebanding dengan pertemanan panjang. Oke. Baik, terima kasih William untuk ya. Ya, baik. Ketika dikasih gaya, tapi dengan catatan gayanya tidak melewati batas. Kemarin saya sudah ada bahas tentang ketika kita mengasih gaya, memberikan gaya melewati batas elastisitas, benda itu bisa putus, bisa tidak normal lagi, dan dia tidak akan kembali ke bentuk semula, gitu ya. Ketika kita memberikan gaya dengan catatan tidak melewati batas elastisitas, maka dia akan bertambah panjang. Jadi hubungannya apa itu? Hubungannya gimana? Hubungan antara, ada nggak hubungan gaya sama pertambahan panjang? Apa hubungannya? Hubungan gaya dengan pertambahan panjang? Berbanding lurus ya? Ya. Gimana itu berbanding lurus? Semakin semakin besar dari semakin besar maka akan oke, kita lihat ini, kita kasih beban ya, pertama panjang ya. Dan ketika kita coba tambahkan bebannya, pertama panjang lagi ya. Sebelumnya saya coba tayangkan dulu tujuan pembelajaran kita. Jadi kita kan mau kemana, nanti kan harus tahu arahnya ya. Oke. Menerapkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang akan kita capai. Jadi nanti diharapkan setelah masuk pembelajaran nanti keempat poin ini nanti bisa tercapai. Apa itu, bagaimana kalau bisa menjelaskan hukum tentang perilaku kuda, terus bisa menghitung, misalnya berkaitan dengan hukum. Misalnya dengan berkaitan dengan hukum apa aja? Sudah ada yang tiba-tiba apa aja hukum? Tadi yang pertama ada ya, terus ada itu kalau masalah itu kan akan mempengaruhi kepada gaya ya. Jadi kan pada tugas itu nanti kan yang bekerja kan gaya apa? Gaya ya kan? Ini ada masanya, dia akan menghasilkan ada namanya gaya pekerja. Namanya nanti gaya. Terus apakah tugas menghasilkan ada tugas yang tidak? Apakah ini semuanya sama? Ini kan bentuknya beda-beda ya, ini ada lebih kecil, ini sedang, ini juga sedikit dari besar. Jadi nanti ini kan akan ada proses biasa pasti berbeda-beda. Nah, nanti dari percobaan kita pada hari ini nanti kamu akan melihat kira-kira kalau yang tugas yang ini dikasih gaya sekian, nama panjangnya berapa? Sama nggak? Yang tugas ini nama panjangnya dan beban yang sama. Beban yang sama berarti kan nanti kita kasih gaya yang sama ya. Begitu pun juga dengan yang ini. Oh, terus selanjutnya nanti kita tambah lagi bebannya. Berarti kita tambah beban kan nambah berat ya. Nambah gaya. Kita gaya nanti nambah panjang lagi ya. Kita lihat hukumnya seperti apa. Oke, dan nanti kita harus melakukan dalam bentuk praktik. Nah, hari ini kita akan coba nanti bahas hukum. Nah, sesuai dengan kita kelompoknya masih sama ya dengan yang minggu kemarin. Dan sudah di posisi kelompok masing-masing? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Kalau seperti itu, terima kasih untuk kerjasamanya. Saya cek dulu kelompok satu. Oh, posisinya aja pindah? Ya. Kenapa pindah? Ya, fresh. Biar agak beda suasana. Karena kalau anggotanya masih sama, jadi posisinya pindah. Kedua ya. Terus pertama ya. Nomor 3. Nomor 3 tetap di tengah. Nomor 4. Nomor 5. Oke ya. Baik, Bapak akan membagikan materi kita pada hari ini. Bagaimana hukum
Nah kemarin saya pesankan kertas grafik sudah dibawa. Kertas grafiknya masing-masing apa ada? Ada grafik bagaimana hubungan antara gaya sama pertambahan panjang garis. Garisnya ada. Nanti kita akan mengukur ya. Boleh pakai meteran, boleh pakai penjara, terserah, yang penting alat ukur panjang. Oke, panjang bisa diukur. Baik, masing-masing untuk alatnya masing-masing perwakilan kelompok boleh saya ini kita ambil grafiknya sama tugasnya dan bebannya. Tugasnya ambil 2 ya. Ya, udah. Ya, bebannya sama. Bebannya sama. Ya. Ya. Startingnya. Yang itu. Yang nomor 2. Sudah semua? Sudah semua? 2 ya, Bang? 2? Oh iya, sudah? Bebannya sudah ada? Ini sudah? Oke, ini sudah? Baik. Nah, oke. Nah, ini sudah ada, hanya satunya semua sudah ada. Dapatnya 2 itu ya, bebannya seterusnya. Oke. Bebannya sudah ada semua? Ada. Kita perhatikan bebannya berapa di situ? Ada di situ, ada tulisan masalahnya enggak? Buka aja. Dan bedakan kembali, sebenarnya siap-siap jangan sampai terlalu aktif ya. Nanti kamu terlalu reaktif, kamu kasih beban yang sebesar-besarnya sehingga melewati batas elastisitasnya, nanti tugasnya malah jadi ya, dan tetap kita bisa dengan teliti, dengan hati-hati. Oke, sudah selesai ya. Sekarang perhatikan dan baru kerjanya LKPD-nya, yuk. Yuk, silakan perhatikan LKPD-nya. Mulai dari pertama, tujuan percobaan. Percobaan hukum ya. Tujuan percobaan menentukan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang gas. Jadi nanti kamu akan menentukan hubungan gaya dan pertambahan panjang gas. Bagaimana pengaruh gaya terhadap pertambahan panjang gasnya. Nah, kompetensinya siswa mampu menentukan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang gas dan menentukan konstanta gas. Jadi nanti kamu juga ada untuk menentukan berapa konstanta gas. Coba dibuka dulu. Nah, ini satu beban ya. Di situ ada tulisannya enggak? Berapa masanya? Setiap beban ada tulisan masanya di situ. Ada ya? Ada? Berapa? 20 gram. Ya, oke. Nah, itu satu. Nanti kamu cantumkan di bekas. Ukur lagi berapa panjangnya. Ya, panjang setelah dijahit satu beban. Oke, terus nanti tambah lagi satu lagi, ukur lagi, tambah lagi, ukur lagi berapa panjangnya. Masukkan ke dalam tabel data yang sudah disiapkan. Sudah ada di situ ya. Coba perhatikan, jadi ulangi lagi. Nah, ulangi, lakukan lagi untuk tugas yang satu lagi. Kan ada 2 tugas ya? Oke, hal yang sama lakukan untuk tugas yang satu lagi. Coba perhatikan hasil pengamatan dulu sebelum kita lanjutkan. Di sini ini sudah pakai ini untuk gaya. Gayanya dalam kontrol, data itu nanti kita pakai saja ya. Kita boleh diulang kecil ya, boleh. Oh, tadi kita itu daftarnya ya. Oke, itu untuk grafik ya. Untuk membuat grafik di kotak milimeter blok. Kemudian nanti pakai gayanya sendiri.
versus delta X. Oke, selanjutnya berikutnya ya kita nanti dengan konsepnya faktor saudara di tengah-tengah juga apa aja ya. Terus bagaimana hubungan antara daya tarik dengan tekanan terminal? Judulnya tadi daya bukan daya tekanan yang banyak atau tekanan kecil. Bagaimana hubungannya ya? Enggak, aku mau kamu itu hubungannya baik saja. Secara ilmiah, bagaimana secara hasil yang harus amati. Hubungannya boleh tambah ada. Oke, selanjutnya apa yang dimaksudkan nah itu oke tadi sebelum kita mula-mula panjang awal sebelum mula-mula berapa kali beban kamu? Setelah dikasih beban ulang di halaman untuk berani sama saya ya nanti sesuaikan aja dengan beban yang kamu harus itu berapa nanti setelah beban kita dan ada itu berapa di sini 50 gram ya ini ya benar ya gram ini 50 gram ini baru 50 gram tambahkan satu berarti nambah 50 kalau nambah 50 jadi 100 tambah lagi 50 jadi 100 lanjut wes nah ada lagi Raja, bisa bekerja. Oke, silakan bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, tetap jaga kegiatannya dan juga bekerja sama yang baik dalam dalam kerja. Apa nanti keluar dari dokternya. Terus juga nanti Bapak akan ada aspek penilaiannya kan ada beberapa bagian ya. Penilaiannya berapa? Nanti kita aktifkan oke, baik, silakan. Oke kan tetap tambah yang itu aja, tambah yang 50-an. Ya, ini 50. Ya. berarti yang di sini ada 10. 0,50 kan di tabel itu sudah ada ya, masa 0 kita buka kalau pengertian 10 cuma ada 1. Yang 50 itu kan ada 4, itu kan main 3. Yang 50 ada 3. Oke, kalau itu sudah? Nah, kalau sudah ada siap data yang satu silakan. Nah, Dibagi-bagi tugasnya. Kan tinggal ngitung apa ya? ini kan 2. Berarti yang mana? Ini tadi apa? Gaya ada. Oh, berarti Gaya mana? Gaya mana? ini. Itu gaya. Oke. Terus dikurang dibagi ini. Iya, ini kan enggak ini. Delta X-nya mana? Ini delta X-nya. Iya. Ya. Iya itu. Awal gayanya berapa? 50. Dibagi 55. Oke deh, yuk kita relax dulu sambil dulu lah. Ini kayaknya agak lebih ini ya. Boleh deh, relax dulu ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Silakan pegangan dulu. Nah, sama cewek, sama cowok.
silakan. Ya, silakan biar rileks sebentar. Oke, sekarang gantian balik. Oke, balik lagi. Enak ya dulu ya. Yes ya, oke, sudah. Yuk, baik, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, ya siapa yang kali ini satu aja ya? Kita punya waktu hanya satu kelompok aja untuk menyampaikan. Siapa yang mewakili kelompok, nanti yang lain menanggapi. Yang siap siapa? Ayo, kita kemarin bertiga tuh. Yang pertama menerima tantangan, yang kedua cuek, yang ketiga apa? Strategi kita minggu kemarin. Kira-kira siapa yang siap? Dua sudah duluan ya. Oke, silakan berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari percobaan hukum tadi. Yang di sebelah saya adalah yang akan menjelaskan dari hasil percobaan. Putriana Khairunisa, kemudian Boas Titona sebagai anggota kelompok, Lili Ashanti sebagai notulen, Febri Susanto sebagai anggota kelompok, dan saya sendiri Zalika sebagai moderator. Sebagai pembahasan diskusi kami. Yang pertama itu dari studi percobaan, pertama menentukan hubungan antara gaya dan pertambahan tugas, yang kedua menentukan konstanta pegas. Di percobaan pertama diberi gaya 0,5 Newton, pertambahan panjangnya menjadi 26,5 meter. 0,6 Newton, pertambahan panjangnya menjadi 35 meter. 0,7 Newton, pertambahan panjangnya menjadi 43,5 meter. Dan 0,8 Newton, pertambahan panjangnya menjadi 52,5 meter. 0,9 Newton, pertambahan panjangnya menjadi 61 meter. 1 Newton, pertambahan panjangnya menjadi 70 meter. Oke, ya, boleh silakan lanjutkan. Dari hasil diskusi kami tadi, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan panjang pegas. Yang pertama dipengaruhi oleh massa dari suatu benda, yang kedua dipengaruhi oleh konstanta, dan yang ketiga gaya yang mempengaruhinya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya tarik dan pertambahan panjang pada pegas. Di sini kami menemukan jika semakin besar gaya tarik, maka semakin besar pertambahan panjang karena gaya berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Nah, yang ketiga, kami menghitung konstanta pegas dengan menggunakan rumus Kap F per delta L berdasarkan data grafik yang sudah kami buat. Jadi dari tugas yang pertama konstantanya berapa? Kami menemukan 5,26 Newton per meter, 5,21 Newton per meter, 5. Oh ya, sebelumnya apakah dari kelompok lain ada yang ingin merespon? Oke, silakan kelompok lain mungkin ada perbedaan. Silakan disampaikan kenapa kok punya kami seperti ini beda. Silakan. Apa ya, Kelompok sampaikan 3. aja, nanti kita diskusikan, kita cari kenapa berbeda. Mudah-mudahan itu kan indah ya. Baiklah, izin menambahkan mengenai yang Menambahkan, boleh. faktor-faktor yang mempengaruhi pertambahan panjang. Berdasarkan pengamatan kami tadi, ternyata ukuran dari pegasnya juga mempengaruhi dari pertambahan panjang pegas. Ukuran, oh ternyata ukuran karena makin besar. Oke, grafiknya larinya ke sini. Ya. Larinya seperti ini ya. Itu sudah menunjukkan bahwa semakin besar gayanya juga pertambahan panjangnya. Oke, baik. Silakan duduk dulu. Beri aplaus dulu untuk kelompok kedua. Kedua ya. Terima kasih kedua. Ditutup dulu kelompok kedua. Ditutup. Terima kasih atas responnya dari kelompok 3 dan kelompok 3 aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua pegas ini memiliki konstanta yang berbeda. Dua konstanta yang berbeda. Nah, menunjukkan. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, konstanta pegas itu apa? Ada pertanyaan yang ke berapa? Oh, yang keempat. Keempat. Apa konstanta pegas? Sifat besar gaya yang Ya. mengukur kekuatan, anggap tekanan, bekas.
ya sifat atau karakteristik dari tugas itu. Kekuatannya, karakteristik kekuatannya. Kan kita punya misalnya kita punya pegas itu, kita punya pegas misalnya 100 nih, 100 Newton per meter. Ini artinya apa? Artinya apa? Ketika dikasih gaya 100 Newton, dia akan nambah 1 meter, gitu kan? Iya. Ya kan? Iya. Ya. Oke, silakan mungkin sampai bisa menyampaikan, menjelaskan hukum Hooke. Tadi ada ini ya, hukum Hooke jadinya seperti apa? Jika gaya batas elastisitasnya, maka pertambangan panjang sebanding atau berbanding lurus ya, dengan dia gaya pertambahan panjang dan hubungannya itu sebanding antara gaya dengan pertambahan panjang. Baik, itu dia. Ada lagi yang lain nanti ya. Baiklah, nanti untuk laporannya nanti silakan disiapkan, dirapikan lagi, nanti dikumpulkan, dan juga untuk bagian I-nya tugas, di bagian tugas itu silakan nanti dicoba didiskusikan yang kelompok masing-masing, silakan diselesaikan soal-soal itu. Kalau ada bingung nanti boleh diskusikan, boleh hubungi Bapak ya. Nanti boleh bertanya apa kalau ada kendala seperti itu. Saya rasa untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada nanti kendala boleh nanti kita diskusi nanti di ruang jam pelajaran. Baik, karena tadi kita awali dengan pembacaan doa. Untuk itu supaya hari ini kita berkah dan mendapatkan manfaat dengan apa yang kita pelajari hari ini, silakan semua kelas mungkin ditutup dengan doa lagi ya. Silakan. Duduk siap, gerak. Mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.